Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah masih cinta, Allah masih sayang kita semua ya, anak-anak kelas 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, hari ini kita akan belajar matematika, penjumlahan dan pengurangan bersusun. Pembelajaran tema 1, subtema 2. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, langsung aja kita ke materi pembelajaran yang akan Bapak jelaskan. Yang kita pelajari hari ini, yang pertama adalah penjumlahan bersusun tanpa teknik menyimpan. Yang kedua, penjumlahan bersusun teknik menyimpan. Yang ketiga, pengurangan bersusun tanpa teknik meminjam. Yang terakhir adalah pengurangan bersusun dengan teknik meminjam. Nah, langsung aja kita ke contoh soal dan cara penyelesaiannya ya anak-anak. Penjumlahan bersusun tanpa teknik menyimpan. Contohnya sebagai berikut ya anak-anak. Pada musim panen dihasilkan 2 keranjang buah jambu. Keranjang pertama berisi 2465 buah jambu. Keranjang kedua berisi 2320 buah jambu. Nah, berapa jumlah buah jambu dalam 2 keranjang tersebut? Dapat kita selesaikan dengan cara bersusun ya anak-anak. Di sini cara penyelesaiannya kita tulis terlebih dahulu. Diketahui keranjang 1 sama dengan 2465 buah. Keranjang 2 sama dengan 2320 buah. Ditanya berapa jumlah buah jambu dalam 2 keranjang tersebut? Nah, kita jawab 2465 ditambah 2320. Nah, dalam penjumlahan bersusun kita mulai dari kolom paling belakang ya, yaitu nilai tempat satuan. Nah, tambahkan angka pada kolom tersebut. 5 ditambah 0 sama dengan 5. Tulis hasilnya di bawah kolom seperti itu. Nah, langkah kedua, tambahkan angka 6 dan 2 pada kolom tersebut. 6 tambah 2 sama dengan 8. Selanjutnya 8 tulis hasilnya di bawah kolom seperti itu. Nah, yang ketiga, kita jumlahkan bilangan nilai tempat ratusan, yaitu pada kolom itu ya anak-anak. 4 ditambah 3 sama dengan 7. 7 kita tulis hasilnya di bawah kolom itu ya anak-anak, di nilai tempat ratusan. Nah, yang terakhir kita jumlahkan pada kolom nilai tempat ribuan, yaitu 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 kita letakkan di bawah kolom ribuan. Nah, hasilnya sama dengan 4785. Jadi jumlah buah jambunya adalah 4785 buah. Nah, kita ke contoh yang selanjutnya. Yang kedua, penjumlahan bersusun dengan teknik menyimpan. Ya anak-anak, di sini akan Bapak kasih contoh soal dan akan Bapak kasih caranya. Nah, di penjumlahan bersusun teknik menyimpan ini nanti pasti ada caranya untuk menyimpan. Nah, contoh soalnya, Pak Komar panen buah semangka hasil dari perkebunannya. Kebun Pak Komar menghasilkan 2 truk semangka. Truk pertama memuat 3.246 buah semangka. Truk kedua memuat
1872 buah semangka. Berapa jumlah buah semangka hasil panen Pak Komar? Ayo, kita simak cara penyelesaian berikut. Cara penyelesaiannya kita tulis diketahui truk 1 sama dengan 3246 buah. Truk 2 sama dengan 1872 buah. Ditanya, berapa jumlah buah semangka hasil panen Pak Komar? Jawab, 3246 ditambah 1872. Kita jumlahkan angka pada bagian kolom satuan terlebih dahulu ya teman-teman. 6 ditambah 2 sama dengan 8. Hasilnya kita letakkan pada kolom nilai tempat satuan di bawah itu. Nah, yang kedua, kita jumlahkan pada kolom nilai tempat puluhan, yaitu 4 ditambah 7 sama dengan 11. Ambil angka terakhir dan tuliskan di bawah kolom puluhan seperti itu. Nah, selanjutnya tarik angka pertama ke kolom berikutnya untuk disimpan di bagian atas itu ya anak-anak. Nah, yang ketiga, tambahkan angka pada kolom nilai tempat ratusan, yaitu 1 tambah 2 ditambah 8 sama dengan 11. Ambil angka terakhir dan tuliskan di bawah kolom ratusan. Nah, selanjutnya sisanya kita letakkan di kolom ribuan paling atas untuk kita simpan. Lalu yang terakhir kita tambahkan nilai pada kolom ribuan, yaitu 1 tambah 3 tambah 1 sama dengan 5. 5 kita letakkan di kolom ribuan seperti itu. Hasilnya 5118. Jadi jumlah semangka Pak Komar adalah 5118 buah. Yang ketiga, kita akan belajar pengurangan bersusun ya anak-anak. Nah, di sini kita akan belajar dulu pengurangan bersusun tanpa teknik meminjam. Jadi kita tidak meminjam ya anak-anak. Contoh soalnya, Pak Tony memiliki 5478 buah apel. Lalu buah apel tersebut Pak Tony jual sebanyak 1254 buah. Berapa sisa buah apel Pak Tony? Nah, dalam soal cerita berikut dapat kita selesaikan dengan cara pengurangan bersusun ya. Cara penyelesaiannya sebagai berikut. Cara penyelesaiannya jangan lupa kita tulis lagi. Diketahui apel Pak Tony berjumlah 5478 buah. Terjual 1254 buah. Ditanya, berapa sisa buah apel Pak Tony? Nah, kita jawab ya anak-anak. 5478 dikurangi 1254. Kurangi terlebih dahulu pada angka kolom nilai tempat satuan. 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Hasilnya letakkan pada kolom nilai tempat satuan. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita kurangi angka pada kolom nilai tempat puluhan, yaitu 7 dikurangi 5 sama dengan 2. 2 kita letakkan pada kolom nilai tempat puluhan. Langkah ketiga, kita kurangi angka pada kolom nilai tempat ratusan. Nah, 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 2 kita letakkan pada kolom nilai tempat ratusan di bawah itu ya anak-anak. Nah, seperti itu. Yang terakhir, kita kurangin angka pada kolom nilai tempat ribuan, yaitu 5 dikurangin 1 sama dengan 4. Hasilnya kita letakkan pada bawah kolom nilai tempat ribuan, sama dengan 4224. Jadi
Sisa buah apel Pak Tony adalah 4.224 buah. Yang terakhir yang kita pelajari adalah pengurangan bersusun dengan teknik meminjam. Jadi di sini kita akan belajar pengurangan bersusun dengan teknik meminjam ya anak-anak. Nah, perhatikan contoh soal berikut. Bu Sinta memiliki kue donat sebanyak 4.149 donat. Lalu, kue donat tersebut dibagikan sebanyak 1.956 donat. Berapa sisa kue donat Bu Sinta? Nah, dalam soal cerita tersebut dapat kita selesaikan dengan cara pengurangan bersusun. Nah, perhatikan video cara penyelesaian berikut ini. Cara penyelesaiannya menggunakan pengurangan bersusun teknik meminjam ya anak-anak. Kita tulis dahulu. Diketahui kue donat Bu Sinta 4.249 donat. Kue yang dibagikan 1.956 donat. Ditanya, berapa sisa kue donat Bu Sinta? Ayo kita jawab anak-anak. 4.249 dikurangi 1.956. Nah, kita kerjakan dari kolom nilai tempat satuan dulu ya anak-anak. 9 dikurangi 6 sama dengan 3. 3 kita taruh di bawah kolom nilai tempat satuan. Langkah kedua, kita kurangi nilai pada tempat puluhan, yaitu 4 kita kurangin 5. Nah, dikarenakan di situ tidak bisa, kita meminjam dulu nilai angka di depannya. Nah, untuk mengurangi angka yang lebih kecil dengan angka yang lebih besar, pinjam satu angka pada digit sesudahnya, yaitu kita meminjam angka 1. Nah, setelah itu tarik angka 1 yang kita pinjam dan tulislah di depan angka 4. Jadi coret angka 2 dan kurangi dengan angka 1 yang hasilnya sama dengan 1. Nah, sekarang kurangi angka yang ditulis di bawah itu, yaitu 14 dikurangi 5 sama dengan 9. 9 kita letakkan pada kolom nilai tempat puluhan. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya kita kurangin angka pada kolom nilai tempat ratusan. Tadi kan 2 sudah dipinjam 1 kan anak-anak, jadi sisanya 1. Nah, 1 kita kurangin 9. Nah, di sini kan tidak bisa. Jadi kita meminjam lagi angka di depannya, yaitu kita meminjam angka 1 di depannya. Kita pinjam 1, kita letakkan di depan angka 1 tersebut yang menjadi 11 ya anak-anak. Nah, lalu 4 kita kurangi 1 menjadi 3. Nah, sekarang yang tadi itu kita kurangkan dulu. 11 kita kurangin 9, hasilnya sama dengan 2. 2 kita letakkan di bawah kolom nilai tempat ratusan. Nah, seperti itu ya anak-anak. Yang terakhir, karena tadi 4 sudah kita pinjam 1 dan menjadi 3, sekarang pengurangannya adalah 3 dikurangin 1 sama dengan 2. Nah, 2 kita letakkan pada kolom nilai tempat ribuan. Hasilnya 2293. Jadi sisa kue donat Bu Sinta adalah 2293 kue. Semoga ini tidak terlalu sulit ya anak-anak. Itu tadi ya anak-anak pembelajaran dari Bapak. Nah, semoga mudah dipahami dan bermanfaat buat kalian semua ya anak-anak. Jangan lupa kita setelah belajar mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan sampai ketinggalan ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.